Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniansyah dari kelas 10 IPA 2, nomor absen 18, SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Di sini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, yaitu pada materi debat. Hal-hal yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian debat, yang kedua ciri-ciri debat, yang ketiga tujuan debat, yang keempat unsur-unsur debat, yang kelima jenis-jenis debat, yang keenam struktur debat, yang ketujuh ragam bahasa debat, yang kedelapan etika debat, yang kesembilan tata cara debat, dan yang kesepuluh tata cara debat di lingkungan sekolah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal untuk saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Sedangkan secara umum, debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan ataupun kelompok di dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat yang pertama yaitu terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pihak pro atau juga pihak yang menyetujui topik, dan oposisi atau pihak kontra atau pihak yang tidak menyetujui topik. Kemudian yang kedua yaitu adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga yaitu adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Dan yang keempat, hasil debat yang diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Dan yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan menjatuhkan pihak lawan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan debat. Tujuan debat yang pertama yaitu untuk melatih keberanian mengemukakan pendapat. Kemudian yang kedua itu melatih mematahkan pendapat lawan. Kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Yang keempat memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi. Dan yang kelima melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah diberikan. Kemudian yang keempat yaitu unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat yang pertama yaitu mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Kemudian yang kedua yaitu tim afirmasi. Tim afirmasi adalah tim yang setuju atau tim pro terhadap topik yang dibicarakan. Kemudian yang ketiga tim oposisi adalah tim yang tidak setuju atau tim kontra terhadap topik yang dibicarakan. Kemudian yang keempat tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak mendukung kedua belah pihak atau tim penengah, tidak condong terhadap salah satu pihak. Kemudian yang kelima moderator. Moderator adalah orang yang memimpin atau membantu jalannya perdebatan, termasuk tata tertib, memperkenalkan masing-masing pihak, dan penyampaian mosi yang akan dilakukan oleh moderator. Kemudian yang keenam yaitu penulis. Penulis adalah orang yang menulis penyampaian pendapat kedua belah pihak, pernyataan moderator, mosi debat, dan menulis kesimpulan suatu debat. Kemudian yang ketujuh yaitu penonton atau juri. Penonton atau juri yang telah ditentukan biasanya berperan untuk menentukan siapa pemenang debat. Apakah tim afirmasi, apakah tim oposisi. Kemudian yang kelima yaitu jenis-jenis debat. Yang pertama yaitu debat parlementer. Adalah debat untuk memberikan dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang yaitu debat untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Kemudian yang ketiga yaitu debat formal, konvensional atau debat pendidikan bertujuan untuk mengemukakan kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah. Kemudian yang keenam yaitu struktur debat. Yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan yaitu kedua belah pihak memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua penyampaian argumentasi. Setiap pihak menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dinilai dari tim afirmasi. Kemudian tim oposisi dan diakhiri dengan tim netral. Kemudian yang ketiga yaitu debat. Setiap tim mengomentari setiap argumentasi dari tim lain atau tim kawan. Kemudian yang keempat simpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya. Kemudian
Yang kelima yaitu keputusan. Keputusan debat diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, atau keputusan juri. Kemudian yang ketujuh yaitu ragam bahasa debat. Yang pertama yaitu baku. Saat berdebat, baik secara lisan maupun tulisan, pemilihan kata dan struktur kalimat yang disampaikan harus baku, harus mengikuti kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Bakuan tersebut meliputi pemilihan kata, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca. Kemudian yang kedua yaitu efektif. Keefektifan suatu kalimat dapat dilihat berdasarkan kelogisan, kehematan, kejelasan makna, dan kejelasan maksud. Kelogisan berarti kalimat yang disampaikan harus dapat diterima oleh akal manusia. Kemudian kehematan yaitu kalimat yang disampaikan tidak mengandung kata-kata yang mubazir atau bertele-tele. Kemudian kejelasan makna berarti kalimat yang disampaikan mempunyai makna dan tidak ambigu. Dan kejelasan maksud yaitu memiliki pesan yang jelas dalam suatu kalimat ditandai dengan adanya subjek dan predikat dalam kalimat. Kemudian yang ketiga yaitu denotatif. Artinya, kata-kata yang digunakan memiliki makna lugas atau sebenarnya. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman lawan dalam memakai kalimat yang diutarakan. Apabila menggunakan kalimat konotatif, maka dapat menyebabkan setiap orang itu berbeda pemaknaan dan pemahamannya. Maka dari itu, penggunaan kalimat konotatif harus dihindarkan. Kemudian yang kedelapan yaitu etika debat. Etika debat yang pertama yaitu bertanya secara serius. Yang kedua, tidak menyinggung lawan debat. Yang ketiga, bicara sesuai dengan data dan fakta. Dan yang keempat, patuhi peraturan debat. Kemudian yang kesembilan yaitu tata cara debat. Yang pertama yaitu memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati. Yang kedua, sebaliknya pertanyaan yang diajukan disampaikan dengan profesional, tidak menghina, tidak menguji maupun tidak merendahkan kawan atau lawan debat. Kemudian yang ketiga, ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, runtut, sintesis, dan keterampilan retorika atau berbicara dan intelijensia dan tidak terbata-bata. Kemudian yang keempat yaitu dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Kemudian yang kelima yaitu argumen yang disampaikan tidak perlu banyak karena waktu yang terbatas. Kemudian yang keenam, memahami dengan baik mengenai kesalahan dalam berpikir terutama pada penyelesaian masalah. Kemudian yang ketujuh, menyajikan gagasan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan, buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju titik celah lawan. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu tata cara debat di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu guru membagi siswa menjadi 2 kelompok debat. Kemudian yang kedua, guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan diperdebatkan. Kemudian yang ketiga, guru menunjuk kelompok afirmasi atau kelompok yang setuju dengan topik yang dibicarakan dan seterusnya dilanjutkan oleh kelompok oposisi atau kelompok yang tidak setuju dengan topik yang dibicarakan. Kemudian yang keempat yaitu sembari siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis inti-inti atau ide dari setiap pembicaraan siswa. Kemudian yang kelima, guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkapkan oleh siswa. Dan yang terakhir, dari data tersebut, guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dari topik yang diperdebatkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.